Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang sambil menunggu kedatangan beliau Profesor Dr. Indonesia, kita saksikan di slide ini ada film tentang imamah yang insya Allah menarik gitu. Dan kami berharap pada Ustaz Ahmad untuk memberikan pengantar dan mungkin menjelaskan kalau berbahasa Arab atau berbahasa Jawa ya. Berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab ya. Mungkin beliau harus menerjemahkan sehingga kita akan lebih jelas. Berapa kali silakan. Film ini menceritakan tentang sebenarnya Syiah yang ada sekarang itu digerakkan oleh siapa? Siapa yang men-setting ajaran Syiah yang berkembang sekarang itu? Nah, di sini digambarkan bahwa kelompok orang-orang yang sekarang ini disebut sebagai mullah ya. Dan ayatullah itu namanya, itu ternyata punya peran yang sangat besar untuk mengarahkan orang-orang Syiah ini supaya tetap di atas pengakuan ini. Di samping kepentingan agama, juga di dalamnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahwa ada kepentingan duniawi di situ. Jadi interest memang sifatnya pribadi. Karena untuk menjadi mullah juga tidak mudah, ya harus melewati proses kan. Setelah sampai di atas, tadi, silakan. Ini perayaan Ashura di daerah Pakistan, India. Ini perayaan Ashura. Jadi akarnya itu kata mereka bahwa Imam Husain itu meninggal dunia dalam keadaan terbunuh dan banyak pengumuman darah. Jadi sebagai bentuk keprihatinan itu juga kita harus seperti itu. Jadi mengeluarkan darah pada hari itu. Ini kelompok-kelompok ekstrem dalam kalangan Syiah. Jadi Syiah juga memang ada kelompok-kelompok ekstrem. Ini termasuk ekstrem. Dan beberapa daerah itu ada di daerah Irak. Tadi kita itu daerah Pakistan dan India. Gambar ini film ya. Gambar-gambar ini sendiri saya pernah ambil. Itu bentuk gambar yang saya ambil. Itu dari situs Indonesia. Detik.com itu pernah diangkat itu gambar-gambar itu. Perayaan Syiah di luar negeri gitu. Ada beberapa foto yang diikuti dan semua gambar-gambar itu masuk. Dan ini termasuk yang menjadi sorotan dari orang-orang luar Islam untuk menjelek-jelekan kaum muslimin.
bahwa dia adalah Islam, itu tentunya menzalimi diri. Ya. Itu saya katakan tadi, mudah-mudahan perayaan Asyura di Indonesia yang sekarang ini lagi marak, hampir setiap daerah itu tidak mengalami itu. Tapi betul kalau kita tidak berupaya untuk menghentikan, itu suatu waktu akan seperti itu, ya, mengiris-iris diri sendiri, melukai diri sendiri, sampai harus mengeluarkan darah dan seperti orang kesurupan. Jadi kalau di kita dikenal ada debus, ini lebih hebat dari debus lagi, atau kuda lumping. Karena ini adalah kesadaran beragama yang membuat mereka seperti itu. Dan itu tentu ada perbedaan. Jadi motivasi mereka lebih besar. Karena ini adalah agama menurut mereka. Bayangkan, agama bisa nggak menyuruh kita untuk menzalimi diri sendiri kayak begitu? Ini mereka yakini itu. Ya, lanjut. Ini Pak di pos dulu. Ini adalah bernama Abbas Al-Khu'i. Ini cucu besar dari pemimpin Hausa di Iran. Hausa itu milik dari Abdul Qasim Al-Khu'i. Ini cucunya dan sekarang ulama terkenal di Saudi, di Iran, ya. Iran. Coba lihat nanti pengakuannya apa saja. Silakan. Ini bapaknya yang jatuh. Di pos dulu. Rewet sedikit. Ya, ada. Ya, di pos. Ini bicara tentang peran kaum bersorban di Syiah. Ya. Ini ayatnya di atas, ya. Pemilik ini yang pimpinan Hausa. Hausa itu semacam pondok pesantren Pak ya kalau kita. Jadi pondok pesantren di Iran memang banyak begitu karena kembali ke syekh-syekh. Ya. Ini di atas, yang Abdul Qasim itu di atas. Ini udah berapa kali ini? Fatwa Muhammadiyah kemarin. Merokok. Jaga dia. Yuk, coba jalan. Tahu kan? Ini ahli hisab dia. هذا حديث يقول ننظر إلى الآن ولكن أنا والدي كان معارضا لنظام الوقوف على ini termasuk bentuk. Tadi yang digambarkan sebelumnya yang gambar-gambar wanita yang siap untuk didoa. Dan ini adalah perayaan Asyura dalam bentuk yang lainnya. ومع ذلك لم يكن رجل ابدا كان مدرس وزن بس بدل ما شاف كان معارض للفوضى والبرويه انه يوم يجي مثلا معنا كتاب القران اي واحد مثلا انا الامانه قبل شويه استعدت على واحد ما جبت لابس طالع امام كتاب المسجد يجي واحد يجي حد البغداد يبي عارف كتاب المسجد يجي واحد من الألمانيا يفسر شوي يصير رجل يوصل للمراد فوضوي يعني كانت هي حربة ولهذا السبب ترك النجف وجاء للتوقيف وهو شاطع ترك اسم الجنس وذهب إلى كربلاء حاول أن ينقل الحكم الإسلامي كربلاء وشاف كربلاء مثل نفس الشيء فوضى أقرأ إلى شيعي المصر فالإمام الخميني إمام التنفيذ الرضيع كتاب الوسيلة وحديث 21 بصراحة قال الخميني لا يجوز وقف الدولة قبل إتمام 6 سنين سواء كان مقطعا وأما سائر الاستمتاعات كالنفس بشهوة والضم والتفكير فلا بأس بها حتى الرضيعة. Kita terjemahkan itu ya. Coba ada yang